Halo sahabat Veritas, kembali lagi bersama Pak Petra di pelajaran Informatika Sekolah Dasar kelas 5. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita sudah masuk ke pembelajaran 3 mengenai perkembangan komputer. Sudah siap? Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dahulu, komputer hanya digunakan untuk melakukan penghitungan. Kini, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk menghitung, komputer juga digunakan untuk mengetik, menganalisis data, dan membuat film. Tahukah kamu bahwa lampu lalu lintas pun menggunakan komputer? Lampu lalu lintas dikendalikan oleh program komputer. Program tersebut dibuat oleh manusia, kemudian ditanam di komputer yang ada di bagian mesin lampu lalu lintas. Pada zaman modern ini, kita menggunakan komputer untuk melakukan berbagai kegiatan di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, transportasi, ekonomi, bahkan bidang seni. Dapatkah kamu membayangkan seperti apa bentuk komputer pertama kali dibuat? Kira-kira siapa sih penemunya? Dan bagaimana dampak teknologi komputer terhadap kehidupan masyarakat? Ayo kita pelajari. Kini, komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari komputer meja atau desktop yang berukuran besar sampai kecil. Ada juga laptop yang mudah dibawa kemana-mana, sampai telepon pintar yang ukurannya kecil dan juga praktis. Tahukah kamu, zaman dahulu komputer memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan ada yang sebesar ruangan. Perkembangan teknologi komputer sampai saat ini sudah mencapai 5 generasi. Generasi-generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. Generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Akibatnya, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini, sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Generasi keempat. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan CPU. Ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan sebuah laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan sampai saat ini loh. Generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan awal dari AI atau Artificial Intelligence yang biasa kita sebut kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Mulai dari awal pencetusnya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Semua itu tidak lepas dari peran para ilmuwan yang berperan aktif dalam mengembangkan teknologi tersebut. Nah, para penemu memiliki rasa ingin tahu dan kegigihan dalam mengejar impiannya. Kamu juga harus bisa seperti itu ya. Belajarlah dengan rajin dan jangan menyerah dalam mengejar cita-citamu. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi penemu benda-benda yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Oke, itu dia sejarah perkembangan komputer yang ada di dalam bab perkembangan komputer pembelajaran ketiga, pelajaran informatika untuk SD kelas 5. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Veritas.